Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu anna wa anhum wa 'anil muslimin. Qala radhiyallahu anhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kemarin adapun yang lebih mendorongkan lagi untuk mengerjakan hal yang amat penting ini. Jadi namanya mendorong untuk menggawi hal yang sangat penting. Dengan tujuan apa? Memperoleh pahala yang dijanjikan dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Karena Allah berjanji kalau melakukan Al-Quran, kalau beramal soleh apa namanya akan dijanjikan surga. Kalau maksiat amalnya kada bagus dijanjikan apa? Neraka. Dijanjikan nantinya memperbuat pahala, artinya memperoleh pahala yang dijanjikan dalam apa ayat-ayat Al-Quran dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, baik yang telah maupun yang belum, yang sudah ya lah, maksudnya apa? Sudah kita bahas atau yang belum atau yang belum kusebutkan di sini. Jadi apa? Pengarang kitabnya. Ialah di tengah apa? Ialah datangnya permintaan dari sahabat Sidin ya, daripada sahabat permintaan yang benar-benar apa? Benar-benar tulus. Minta Sidin lah, sahabat Sidin. Permintaannya apa ya tuh? Tulus. Dalam keinginannya untuk bersuluk menempuh jalan kebahagiaan. Suluk itu apa? Menuju jalan kebahagiaan. Berjalan menuju Allah itu. Kayak pejan. Artinya kalau beribadat itu jangan merasa sorong, jangan merasa kita mampu. Kita kawalah menggawi lah. Katakan, la haula wala quwwata. Nah, itu menuju Allah adanya. Nah, kisah kita dihilangkan. Nah, biasanya apa ya? Kayaknya lo kisah kita nanti di belakang lah. Nah, koyo jurang. Merasa kita nakawa begawi. Dan berkisah-kisah. Nah, itu nang kada boleh seharusnya. Apalagi agar aku menuliskan sebuah wasiat presiden, sebuah wasiat ditulis lah, sebuah wasiat. Terus apa lagi? Sebuah wasiat yang dapat bermanfaat baginya. Ini kitab nih wasiat kayaknya dan bermanfaat. Maka kuputuskan untuk memenuhi permintaannya itu seraya meniatkannya. Asal niat lah, berniat. Seraya meniatkannya sebagai pelaksanaan perintah-perintah tersebut. Ya. Sebagai pelaksanaan perintah-perintah tersebut di atas dan demi meraih pahala-pahala yang disediakannya serta memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kandungan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Rasulullah? Man kana fi hajati akhihi, yang landasannya ini. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kan permintaan sahabat ini lah. Maulah wasiat, maulah apa? Nasihat ini. Orang nak menuju Allah tadi. Nah, permintaan dari apa? Dari sahabat Sidin ya, Sidin. Karena orang minta tolong, Sidin tolongi. Nah, ini hadisnya. Apa artinya? Rawahul Bukhari wa Muslim, artinya barang siapa membantu saudaranya, ya adalah membantu dari orang minta, dibantui. Jadi kalau orang ada minta, bantui aja pian. Insyaallah Allah bantu kita. Jadi Allah apa yang kita inginkan Allah bantu. Kenapa? Karena kita membantu saudara kita, membantu orang lain seperti itu. Membantu saudaranya dalam memenuhi kebutuhannya, ya keperluannya. Tolong pajar, tolongi. Karena Allah menolongi kita juga. Kita tolong pajar, tidak koler aja. Nah, berarti Allah karena kita berhajat kepada Allah apapun yang kita hajatkan, karena Allah kadang apa ya? Kadang menolongi kita. Kenapa? Kita ada mau menolongi orang lain. Nah, itu.
Karena hakikatnya orang lain tuh ya Allah. Nah, hakikatnya orang lain tuh apa? Allah hakikatnya. Berarti kita sehari-hari apa yuk? Bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya manusia. Hakikatnya siapa? Allah. Nah, menggerakkan siapa menggerakkan? Allah menggerakkan. Tapi engkau gerak lah, dorongan lah. Kalau berjalan lah. Kalau berdiri lah. Kalau pian dari tempat pian menggawe ke sini kada kawa kecuali Allah nang menolongi lah. Nah, itu. Koyo banget ya Allah. Seorang menjaga lah. Memenuhi kebutuhannya, keperluannya, maka Allah akan timbal baliknya, maka Allah akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Apa nang pian perlu Allah apa? Allah apa ya? Tolong apa? Tolongi. Ya Allah ulah nukar HP. Itu tolongi tak? Ada aja duitnya tak? Ya Allah ulah hendak anak pian apa? Anak pian nukar wadah bingka. Ada tak pian tak? Kenapa? Karena kita sering katujuh menolong orang lain. Insya Allah kita ditolong oleh Allah juga keperluan kita. Karena kita memenuhi keperluan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada hambanya selama si hamba itu memberikan pertolongannya kepada saudaranya. Nah, saudara itu bukan adik kakak lah. Ini saudara kita tuh kan ada kalau dia tuh pertanyaan mungkar nakir. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya wal muslimuna ikhwani. Islam. Semua orang Islam adalah saudaraku. Nah, semua berarti asal agama aja. Nah, kepada saudaranya. Nah, dalam hal ini aku tidak lupa memohon ampunannya, karena manusia itu tanpa salah lah. Nah, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Nah, itu. Manusia ini tempat salah dan khilaf lah. Kadang-kadang orang akan ada salah, pasti ada salah lah. Dan tidak berani menyatakan bahwa niatku dalam menyusun risalah ini demi tujuan keagamaan yang baik ini, keagamaan yang baik ini semata-mata. Sedangkan aku benar-benar menyadari betapa jiwaku diliputi berbagai hawa nafsu. Nah, tawadu kan sini, tawadu kada. Ini kalangannya ya. Kemarin siapa yang kalangannya ya? Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, orang Hadramaut, mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Nah, jadi nanti. Jadi bagus sudah, ya tawadu orangnya. Ini kada. Seorang ada bagus, ini sombong juga. Nah, itu. Nah, berbagai hawa nafsu serta keinginan duniawi jalsidin. Nah, bilangnya tawadu aja. Yang tersembunyi wali orangnya kelak. Yang tersembunyi dapat di lubuk hati. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Ghafur itu artinya paham lah. Habis. Surah Yusuf ayat berapa? 13. Surah ke-13 ayat 53. Artinya, dan aku tidak aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Artinya, aku ini biasanya pasti ada salah juga ya. Karena hawa nafsu ini, kenapa dia orang jadi bulan puasa biar masih ada berbuat maksiat, berbuat nang jahat. Kenapa? Maka setan iblis dia apa? Dibelenggu. Karena nafsunya masih nafsunya luar biasa ya. Nah, misalnya raya iblis setan dilepas nafsunya kata kau ditundukkan. Nah iya sudah makin kemarin jadi berarti. Nah, seharusnya kita puasa ini kita menggembleng menundukkan hawa nafsu kita, karena nafsu itu kawa dilemahkan, kawa digembleng, kawa ditundukkan dengan puasa aja. Dengan yang lain adalah hawa. Nah, kada makannya lemah, kalau nafsu itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu macam-macam, syahwatnya, keinginannya, macam-macam ya lah. Lemah kata. Banyak tarawih makan gencang online. Nah, itu makanya hawa nafsu itu puasa waktu buka jangan sekahandak benar macam-macam. Ini besar wadah eta.
nukar bingka, nukar ini, nukar apa, iwak apa maknanya mana, patin bakar apa, macam-macam ibak. Pas sudah minum, makan wadah sebuting, kanyang. Hanyut kepala. Nah betul. Ya apa lagi? Nah berarti apa ya? Nafsu. Yang berlebihan nah, secukupnya aja lah, secukupnya aja. Jangan bingka. Ya sama buting aja kah berapa orang mau makannya? Ini kalau ada bingka sebutingan itu selongan aja, habis garang. Kada habis. Nafsu kada. Nah, nafsu belajar. Jadi belajarnya kita waktu berpuasa bukanya ya santai aja, jangan berlebihan. Seharusnya lah. Ini kada lah. Aku jangan pengeluaran jar lebih besar puasa daripada apa? Daripada kada puasa, ada bulan puasa, bulan Ramadan ya lah, ujiannya. Padahal makan berapa kali? 2 kali aja. Buka lawan sahur ya lah. Nah, seharusnya lebih apa ya? Imit, lebih kurang. Ini kada, ini nukar macam-macam tadi. Nukar macam-macam, tuyok. Kita makan kada juga. Nah, jika boleh makan banyak menukar, dibagi-bagi nah tetangga. Nah, apa? Itu boleh. Kada nang sorongnya makannya barataan tak ada. Kasihan. Kanyangan jam. Kayak apa ya? Tarawihnya ya. Nah, bisa kata gawe. Koler jadinya. Ini orang kanyang tuh membungol pian. Karena membungol ya. Akal sehatnya tuh makanya menurut lapar itu nah cerdas. Nah, ya gitu. Nah, apalagi artinya apa Jan? Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan itu. Nafsu itu menyuruh kemana? Kebaikan lah. Kejahatan kecuali ini menyuruh kebaikan nafsu yang diberi rahmat ya, nafsu mutmainnah lah. Nafsu lawamah sudah mulai baik, mutmainnah sudah apa? Sudah baik telah. Hanya nafsu mardiyah lah. Rahmat diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, pada hakikatnya nafsu manusia adalah musuh kita 4 jangan yang jadi Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Musuh berapa pertama apa? Dunia. Ya nafsu. Kedua saya. Jadi 2 nang kelihatan, 2 nang kada kelihatan 2 nafsu lawan setan. 3 dunia. 4 kawan yang jahat. Kawan yang jahat kelihatan, dunia kelihatan. Jadi 2 nang kada kelihatan, nafsu lawan setan. Apa nih Bang? Menghaur kita beribadat kepada Allah. Jelas. Bukti akan jadi kan? Nafsu malas kalau beribadat, setan mengganggu lah. Apa jam subuh makin subuh bangun subuh luar biasa. Ya lah. Ujar akalnya akal lawan nafsu banuan makalahinya ujar akal. Nah, para azan dah bangun makasih para subuh. Ujar nafsu, belum azan lagi. Kan aja dulu. Nang selimut tok narik tak bahasa ulang menyamannya gurih. Pas azan, ujar akal, nah azan dah asik bangun. Nafsu hanya azan belum kamat lagi. Sampai kan tak keluar. Batu goreng sampai kan melandau. Berarti apa ya? Mau utamakan nafsunya. Akalnya kalah. Seharusnya karasi pian. Nah, itu kan. Nafsu hakikatnya apa? Adalah musuh. Nah, sedangkan seorang tidak sepatutnya merasa aman. Jangan merasa aman kita dari musuhnya. Nafsu adalah nafsu tadi. Bahkan nafsu adalah musuh terbesar. Musuh dalam apa?